Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tata ruang masjid. Setelah pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas materi masjid dalam konteks lingkungannya. Dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan di slide yang pertama ini. Gambar ini adalah ruang serambi dari Masjid Al-Azhar Kairo yang merupakan salah satu masjid bersejarah bagi umat Islam. Ruang serambi merupakan salah satu bagian atau salah satu pembentuk dari tata ruang masjid. Dapat kita lihat pada ruang serambi Masjid Al-Azhar ini digunakan oleh umat Islam dengan berbagai macam kegiatannya. Ada yang beristirahat, berbincang, berkumpul, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu pembentuk tata ruang masjid, ruang serambi memiliki peran yang vital bagi masjid untuk dapat mencapai tujuan pembangunan dan pembinaannya. Yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, bahwasanya suatu masjid dapat dikatakan gagal dapat dilihat dari performa dari ruang serambi yang dimilikinya. Bahkan masjid-masjid yang tidak memiliki ruang serambi dapat dipastikan bahwa masjid tersebut tidak dapat mencapai tujuan pembangunan dan pembinaannya. Sebagaimana dikatakan Ghazali bahwasanya pendirian dan pembinaan masjid terikat dengan hukum perimbangan Islam. Yang termuat di dalam hukum tersebut adalah perimbangan antara kegiatan ibadah mahdhah dan kegiatan ibadah ghairi mahdhah. Suatu masjid yang tidak memiliki ruang serambi dapat dipastikan tidak dapat mewadahi kegiatan berdimensi ibadah ghairi mahdhah, sehingga tujuan pembangunan dan pembinaannya tidak dapat dicapai. Beragamnya tata ruang masjid sebagaimana kita dapati pada masa kini oleh Bapak Ahmad Fanani ditelusuri merupakan pengembangan dari tata ruang Masjid Nabawi pada masa awal, atau dengan kata lain tata ruang Masjid Nabawi pada masa awal yakni merujuk pada masa Rasul Muhammad SAW dan para sahabat beliau merupakan asal muasal dari tata ruang masjid yang kita dapati pada masa kini. Hal ini semakin menegaskan posisi Masjid Nabawi pada masa awal sebagai cita ideal dari arsitektur masjid yang menginspirasi dan menjadi model ideal bagi masjid-masjid hingga masa kini dan sepanjang masa. Oleh Pak Ahmad Fanani, model tata ruang masjid merujuk pada Masjid Nabawi pada masa awal memiliki denah berbentuk bujur sangkar yang dinilai merupakan bentuk yang paling optimal, paling efisien untuk mewadahi kegiatan sholat berjamaah, dikarenakan tidak akan terdapat saf sholat yang terputus. Saf sholat akan terbentuk secara rapi dan dapat mewadahi jumlah umat Islam secara efisien dengan bentuk denah berbentuk bujur sangkar. Yang kedua, dikelilingi dinding di keempat sisinya. Ini merupakan tuntutan dari syarat wakaf bahwasanya masjid sebagai hamparan tanah yang diwakafkan mensyaratkan harus diketahui batas-batasannya. Yang ketiga, dengan ruang sholat beratap di arah dinding kiblat. Ruang sholat berada di arah kiblat dan dilengkapi dengan atap. Ini untuk menegaskan fungsinya atau menegaskan kedudukannya untuk mewadahi ibadah mahdhah yang secara hierarki kegiatan merupakan atau menduduki hierarki lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan ibadah ghairi mahdhah, sekaligus untuk menunjukkan bahwasanya ibadah mahdhah salah satunya ialah sholat yang dilaksanakan di bagian ini merupakan fungsi utama dari masjid. Yang keempat adalah beranda atau serambi, merujuk pada ruang sufah pada Masjid Nabawi pada masa awal, yang kemudian bertransformasi dengan berbagai bentuknya hingga masa kini. Dan yang kelima adalah halaman terbuka.
sound yang menurut Bapak Abdul Rahim ya, halaman terbuka di tengah Masjid Nabawi difungsikan sebagai ruang komunal bagi umat Islam pada masa itu yang merupakan masyarakat Arab ya, untuk berkumpul bersama pada malam hari ya. Yang halaman terbuka ini atau sound ini juga mengalami transformasi dengan berbagai macam bentuknya hingga masa kini. Inilah 5 aspek dari model tata ruang masjid merujuk pada Masjid Nabawi pada masa awal ya. Yang kelima aspek ini atau kelima poin ini akan sangat mempengaruhi bentukan tata ruang masjid hingga masa kini. Menurut Bapak Ahmad Fanani dalam buku beliau berjudul Arsitektur Masjid ya, tipologi tata ruang masjid terdiri dari 2 tipe. Yang pertama adalah tipe Madinah, yang dari tipe Madinah nanti akan berkembang menjadi tipe Arab dan tipe Persia, dan yang kedua adalah tipe khusus. Kita mulai dari pembahasan tipe khusus ya, yang meliputi 2 masjid, yakni Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Quba Al-Sakhra di Yerusalem. Tata ruang masjid dengan tipe khusus ini ya, memiliki bentuk ruang segi 8 dengan orientasi ke pusat ruang. Di Masjidil Haram, bentuk segi 8 masjid ya, yang berorientasi ke tengah dikarenakan adanya Ka'bah di tengah masjid, yang merupakan orientasi bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia sebagai kiblat bagi umat Islam untuk melaksanakan peribadatan sholat. Oleh karena itu, Masjidil Haram memiliki orientasi ke dalam, ke tengah, di mana terdapat Ka'bah di dalamnya. Ya. Yang dikarenakan ya, bentukan Masjidil Haram demikian dikarenakan faktor teologi ya. Adanya perintah agama untuk menghadapkan wajah umat Islam ke Ka'bah yang merupakan kiblat bagi umat Islam. Sementara Masjid Quba Al-Sakhra dengan bentuk denah berbentuk segi 8 ya, yang berorientasi ke tengah ruang ya, dikarenakan terdapatnya batu karang yang diyakini sebagai tempat berpijaknya Rasul Muhammad SAW ketika melaksanakan atau ketika mengalami peristiwa Mi'raj ya, ke Sidratul Muntaha, dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini dikarenakan adanya faktor politik pada masa dinasti Umayyah, dikarenakan pada masa itu Masjidil Haram tengah dikuasai oleh sekalangan umat Islam yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan politik dari dinasti Umayyah, sehingga pemerintah Umayyah pada masa itu merasa legitimasi politiknya tidak didapatkan ya. Karena dalam tradisi politik umat Islam ya, siapapun yang menjadi pelayan 2 tanah suci Haramain yakni Mekah dan Madinah, maka ialah yang secara politis ya, memiliki legitimasi sebagai pemimpin umat Islam ya. Seorang pemimpin ialah pelayan umat Islam, simbolisasinya dengan melayani umat Islam di 2 kota suci umat Islam, yakni Mekah dan Madinah. Ketika Mekah ya, dikuasai sekalangan umat Islam yang tidak setuju dengan kebijakan politik dari dinasti Umayyah, maka pemerintah Umayyah merasa legitimasi politiknya terancam. Oleh karena itu dibuatlah Masjid Quba As-Sakhra sebagai tandingan dari Masjidil Haram dengan bentuk denah yang sama, berbentuk segi 8 dengan orientasi ke arah dalam. Sehingga faktor politik melatar belakangi bentukan tata ruang Masjid Quba Al-Sakhra di Yerusalem. Ya, sementara tipe khusus ini hanya meliputi Masjidil Haram dan Masjid Quba Al-Sakhra, dan kita tidak dapati masjid selain keduanya yang menerapkan tata ruang tipe khusus ini. Selain kedua masjid tersebut, maka tipe Madinah
yang merujuk pada Masjid Nabawi pada masa awal menjadi inspirasi dalam pembangunan tata ruang masjid hingga masa kini. Tipe Madinah yang merujuk pada Masjid Nabawi pada masa awal sebagaimana telah saya sampaikan pada slide sebelumnya dengan merujuk kepada pandangan Ahmad Fanani, memiliki 5 poin atau 5 aspek berkaitan dengan tata ruang masjid yang menginspirasi pembangunan tata ruang masjid hingga masa kini. Salah satu dari 5 poin tersebut adalah denah masjid berbentuk bujur sangkar. Menurut Ahmad Fanani, bentuk denah masjid bujur sangkar tidak saja didasari faktor praktis agar ruang masjid dapat mewadahi peribadatan sholat jamaah dengan optimal, tetapi juga didasari faktor psikologis diri Rasul Muhammad SAW ketika membangun Masjid Nabawi. Hal ini dilatar belakangi peristiwa hijrah yang dialami oleh Rasul Muhammad, yakni berpindahnya ruang kehidupan beliau bersama para sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah. Rasul Muhammad yang sangat mencintai Ka'bah ketika berpindah ke Madinah merasakan kerinduan yang sangat terhadap Ka'bah, karena beliau tidak lagi dapat melihat Ka'bah, tidak lagi dapat sholat di depan Ka'bah. Hal ini menjadikan beliau sangat rindu dengan Ka'bah. Kerinduan beliau yang didasari rasa cinta beliau terhadap Ka'bah mengisi relung kesadaran beliau ketika membangun Masjid Nabawi, sehingga menjadikan Ka'bah, bentukan Ka'bah yang bujur sangkar sebagai prototipe ketika membangun Masjid Nabawi. Demikian 2 faktor yang mendasari bentukan denah bujur sangkar pada tipe Madinah menurut Pak Ahmad Fanani. Selain dilatar belakangi atau didasari faktor praktis, optimalisasi ruang, juga didasari faktor psikologis diri Rasul Muhammad, dipengaruhi bentuk Ka'bah yang bujur sangkar. Dalam penjelasan Ahmad Fanani, dari tipe Madinah ini berkembang menjadi 2 tipe tata ruang masjid. Yang pertama adalah tipe Arab yang berkembang di daerah Syam, terutama dimulai dari Damaskus, pada Masjid Damaskus. Kemudian tipe kedua adalah tipe Persia yang berkembang di wilayah timur peradaban Islam, dimulai dari Masjid Samarra. Perbedaan 2 tipe ini, tipe Arab memiliki denah yang memanjang ke arah samping dari arah kiblat, sehingga saf sholatnya akan panjang ke samping, ke kiri kanan dari imam. Sementara tipe Persia memanjang ke arah belakang mengikuti poros kiblat, sehingga saf sholatnya akan memanjang ke belakang. Tipe Arab memanjang ke samping, tipe Persia memanjang ke belakang. Perbedaan 2 tipe ini antara tipe Arab dan tipe Persia oleh Ahmad Fanani dinyatakan pertama dikarenakan perbedaan kondisi setempat yang dipengaruhi oleh bentukan tapak dan budaya masing-masing tempat. Tipe kedua, terjadinya pengembangan tipe Madinah menjadi tipe Arab dan tipe Persia dikarenakan meningkatnya jumlah umat Islam pada masa itu, sehingga bentukan bujur sangkar mengalami perluasan ke arah samping maupun ke arah belakang agar dapat mewadahi jumlah umat Islam yang terus meningkat di tengah bentukan tapak yang berbeda-beda. Pada slide ini dapat dilihat beberapa masjid dengan menerapkan tipe tata ruang yang berbeda. Yang paling kiri adalah Masjid Jami' Samarra, yang pada awalnya Samarra ini didaulat menjadi ibu kota baru bagi Daulah Abbasiyah, tetapi dikarenakan sesuatu hal ternyata
ibu kota dikembalikan ke Baghdad, ya, dengan kondisi bentang alam yang datar dan terdapatnya banyak tapak yang dapat digunakan, maka bentukan Masjid Jami' Samara memilih tipe tata ruang dengan pengembangan ke arah belakang, sehingga memanjang ke arah belakang seporos dengan arah kiblat. Sementara itu Masjid Jami' Damaskus, ya, yang pada awalnya merupakan alih fungsi dari gereja menjadi masjid, menerapkan tipe Arab dengan mengalami perluasan ke arah kiri kanan dikarenakan berkaitan dengan bentukan tapak dan sejarah alih fungsi bangunan dari gereja menjadi masjid. Sementara Masjid Quba al-Sokhro di Yerusalem yang paling kanan menerapkan tipe khusus dikarenakan adanya faktor politik yang telah kita bicarakan. Dari 5 aspek atau 5 poin yang terdapat pada tata ruang Masjid Nabawi pada masa awal yang merupakan model bagi tata ruang masjid, sebagaimana telah kita bicarakan, ya, merujuk pada Ahmad Fanani, maka pada umumnya tata ruang masjid terdiri dari unsur-unsur ruang sebagai berikut. Yang pertama adalah ruang sholat. Ya, ruang sholat juga disebut dengan haram dikarenakan ruang ini harus senantiasa bersih, senantiasa terjaga, terkondisikan, tidak terdapatnya najis agar peribadatan sholat yang diselenggarakan bernilai sah, ya, agar tidak membatalkan peribadatan sholat jika terdapat najis yang berada di dalam ruang, ya, yang dapat mengotori jamaah sehingga sholatnya menjadi batal. Ruang sholat juga disebut dengan zula dalam referensi berbahasa Inggris, ya. Ini merujuk pada tradisi keagamaan yang berkembang di wilayah Yaman, ya, yang merupakan salah satu pandangan bahwasanya tata ruang masjid meniru kuil yang terdapat di Yaman, ya. Kuil-kuil tersebut pada tempat peribadatannya disebut dengan zula, yang kemudian juga dilekatkan kepada ruang sholat yang menjadi salah satu unsur pembentuk tata ruang masjid. Tentu penyebutan ruang sholat dengan zula merujuk pada kuil-kuil yang terdapat pada tradisi keagamaan di Yaman menjadi tidak tepat, ya. Dikarenakan penyebutan dengan zula tidak pernah digunakan oleh kalangan muslim sendiri dan hanya digunakan oleh kalangan orientalis yang untuk mencari asal-usul atau mencari prototipe dari arsitektur masjid yang dinilai terinspirasi dari tradisi keagamaan di wilayah Yaman. Selain ruang sholat, ya, juga terdapat ruang wudhu yang merupakan syarat diselenggarakannya peribadatan sholat. Umat Islam untuk menyelenggarakan sholat harus dalam kondisi bersuci sehingga membutuhkan ruang wudhu. Ya. Kedua ruang ini, ya, ruang sholat dan ruang wudhu pada umumnya merupakan satu kesatuan. Di mana terdapat ruang sholat maka juga disediakan fasilitas ruang wudhu. Ruang sholat kalau kita kaitkan dengan fungsi manajemen masjid, ya, memiliki peran atau mengemban fungsi sebagai fungsi risalah dan fungsi ijtimaiyah. Di ruang sholatlah pengajaran Islam disampaikan, ya. Di ruang sholatlah pendidikan disampaikan agar umat Islam memahami Islam, dapat menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Di ruang sholat pula umat Islam dikumpulkan dalam barisan sholat dalam suatu komunitas yang bersifat sosial dan teologis, ya. Di ruang sholat pula umat Islam berkumpul menjadi satu kesatuan, ya, sehingga ruang sholat juga memiliki peran ijtimaiyah
untuk menyatukan umat Islam yang berada di sekitar lingkungan masjid agar menjadi satu kesatuan sosial yang bersifat teologis. Dan pembentukan masyarakat Islam diawali dengan penyelenggaraan peribadatan sholat secara berjamaah di masjid, ya. Sehingga ruang sholat selain fungsi risalah juga fungsi ijtimaiyah. Setelah umat Islam berkumpul di ruang sholat, fungsi ijtimaiyah berjalan, maka fungsi risalah diselenggarakan, ya. Disampaikan pengajaran Islam agar komunitas umat Islam yang terbentuk, agar masyarakat Islam yang terbentuk dapat mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara itu, ya, ruang wudhu, ya, mengalami transformasi seiring zaman sehingga kita dapati ruang wudhu tampil dalam bentuk yang berbeda-beda pada masjid yang berbeda dari segi kewilayahannya. Contoh, ya, pada Masjid Gede di Yogyakarta yang merupakan bagian dari wilayah Kauman Yogyakarta, ruang wudhu, ya, pada awalnya juga didapati semacam kolam, ya, yang berada di bagian depan masjid. Begitu memasuki masjid, kita akan mendapati adanya kolam yang tidak terlalu dalam, ya, dengan air yang mengalir sehingga dapat digunakan untuk bersuci, ya. Berbeda dengan ruang wudhu yang terdapat pada Masjid Sultan Selimie yang pada umumnya terdapat pada masjid-masjid di wilayah Timur Tengah, di mana ruang wudhu merupakan bangunan tersendiri di area tengah halaman masjid, ya, yang berbentuk lingkaran maupun berbentuk segi delapan, ya, dengan air mancur dan keran-keran yang mengalirkan air agar dapat digunakan oleh jamaah. Terdapat pula bentukan ruang wudhu yang berbeda, yakni semacam kolam besar yang disebut dengan kolah, ya. Dikarenakan, ya, hal ini banyak masjid tidak berdekatan dengan sumber air, sehingga masjid harus memiliki fasilitas untuk menampung air yang dapat digunakan oleh jamaah bersuci yang melakukan kegiatan berwudu, mensucikan diri, sehingga air dari sumber air terdekat seperti sungai, ya, kemudian dibawa ke masjid, ya, dan dimasukkan ke dalam kolah, semacam penampungan air yang juga digunakan untuk berwudu para jamaah masjid. Ruang selanjutnya merupakan unsur pembentuk tata ruang masjid adalah ruang serambi, disebut juga dengan riwak. Menurut Siti Ghazalba, di ruang serambi inilah dimensi peribadatan ghairu mahdhah diselenggarakan di masjid. Selain peribadatan mahdhah yang diselenggarakan di ruang sholat, maka masjid juga menyelenggarakan peribadatan ghairu mahdhah yang diselenggarakan di ruang serambi masjid. Pada Masjid Nabawi pada masa awal, ya, peribadatan ghairu mahdhah itu diselenggarakan di sufah yang merupakan awal mula dari ruang serambi masjid, dan juga diselenggarakan di halaman masjid yang terbuka yang disebut dengan son, ya. Sehingga antara serambi dengan son merupakan satu kesatuan pada umumnya, ya. Kedua ruang ini, yakni ruang serambi maupun ruang halaman terbuka di masjid, ya, memiliki fungsi khidmat dan fungsi ijtimaiyah. Selain untuk mengumpulkan umat Islam dalam rangka menyelenggarakan peribadatan ghairu mahdhah seperti tradisi atau kebudayaan Islam dan acara-acara lainnya yang mengundang umat Islam secara komunal untuk berkumpul di masjid, ya. Halaman terbuka dan ruang serambi juga memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat khidmat, yang berdimensi sosial ekonomi, untuk membagikan zakat, ya, untuk makan bersama, untuk mensejahterakan umat Islam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, menurut Siti Ghazalba,
ketika ruang serambi hilang, maka hilanglah fungsi khidmat masjid. Maka hilanglah kegiatan masjid yang berdimensi ibadah ghairu mahdhah. Sehingga masjid dengan ruang sholatnya dan ruang wudhunya saja hanya mewadahi kegiatan mahdhah. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena sakralisasi masjid. Nah, fenomena ini akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Ya. Dengan hilangnya ruang serambi yang pada umumnya diikuti dengan hilangnya halaman masjid, maka rusaklah hukum perimbangan Islam pada masjid. Yang dampak-dampaknya akan kita bicarakan pada kesempatan mendatang sebagai bagian dari fenomena sakralisasi ruang masjid. Sebagaimana ruang wudhu, ruang serambi juga mengalami transformasi atau perubahan seiring dengan zaman dan seiring dengan perluasan dakwah Islam ke wilayah yang berbeda. Di Masjid Gede Yogyakarta, ruang serambi menempel pada ruang sholat, sehingga membentuk sebuah ruangan tersendiri berdampingan dengan ruang sholat. Sementara itu di Masjid Sultan Salimiyah yang merupakan hasil karya arsitektur masjid pada masa Daulah Utsmaniyah, ruang serambi mengitari halaman terbuka yang sekaligus menjadi ruang sirkulasi untuk menuju ruang sholat dari arah luar masjid. Jadi ruang serambi berbentuk mengelilingi halaman terbuka yang seperti dapat dilihat pada gambar. Berbeda dengan tipologi ruang serambi pada Masjid Gede Yogyakarta maupun masjid-masjid tradisional di Pulau Jawa pada umumnya, di mana ruang serambi berbentuk ruangan tersendiri yang menempel pada ruang sholat. Pada pembahasan terakhir dari materi tata ruang masjid, kita akan membicarakan bahasan prinsip tata ruang masjid yang merupakan kesimpulan dari pembahasan kita pada poin-poin sebelumnya. Terdapat 3 prinsip tata ruang masjid. Yang pertama, ruang sholat atau ruang haram merupakan ruang utama dan pusat ruang dalam konteks tata ruang masjid. Hal ini dikarenakan pertama, peribadatan sholat menempati atau peribadatan mahdhah menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada peribadatan ghairu mahdhah. Peribadatan sholat merupakan kegiatan yang diselenggarakan di masjid dengan hierarki kegiatan paling tinggi. Kita dapat merujuknya pada rukun Islam, di mana peribadatan sholat merupakan rukun Islam kedua setelah dilakukannya syahadat oleh setiap muslim. Ruang sholat yang berperan untuk mewadahi kegiatan peribadatan sholat secara berjamaah menjadikannya merupakan ruang utama dan pusat ruang pada masjid. Tanpa adanya ruang sholat, maka suatu masjid dari aspek tata ruangnya tidak dapat disebut sebagai masjid, karena tidak memiliki ruang khusus yang diperuntukkan untuk peribadatan sholat yang merupakan kegiatan utama untuk diselenggarakan di masjid. Selain itu, ruang sholat juga merupakan pusat ruang pada tata ruang masjid, sehingga ruang sholat didesain dengan kualitas arsitektural yang berbeda dengan ruang-ruang lainnya pada masjid, dengan kualitas arsitektur yang paling baik, kualitas arsitektur yang monumental, yang megah, untuk menegaskan posisinya sebagai pusat ruang pada masjid. Baik dari ruang dalamnya berbeda dengan ruang-ruang yang lain maupun dari ruang luarnya. Dilihat dari luar, suatu masjid dapat dibedakan mana bagian ruang sholatnya dan mana bagian ruang serambinya dan ruang-ruang yang lainnya.
dari arah luar masjid untuk menegaskan bahwasannya ruang sholat menempati kedudukan sebagai pusat ruang pada tata ruang masjid. Prinsip kedua, ruang sholat yang merupakan ruang utama sekaligus pusat ruang pada masjid bersifat egaliter. Ruangnya bersifat homogen, datar, semua bagian ruang memiliki kualitas ruang yang sama. Tidak terdapat satu bagian pun yang memiliki kualitas ruang berbeda. Ya. Sebagaimana terdapatnya maksura ya, pada Masjid Jami' Damaskus dan masjid-masjid lainnya, ini justru merusak sifat egaliter dari ruang sholat. Bahwasanya di ruang sholat seluruh umat Islam memiliki kedudukan yang sama. Yang membedakannya hanya tingkat keimanan dan tingkat keilmuannya, sehingga setiap orang dengan tingkat keimanan dan tingkat keilmuan tersebut berhak untuk menjadi imam sholat, sementara yang lain tidak berhak, dikarenakan tingkat keilmuan dan tingkat keimanannya tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang imam. Sementara ya, keberadaan maksura, bilik sholat yang diperuntukkan khusus untuk kalangan penguasa, ya, ini untuk menegaskan kedudukan politik seorang jamaah di antara jamaah yang lain, di antara umat Islam yang lain. Ya, yang ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, bahwasanya ketika sholat umat Islam memiliki kedudukan yang sama, yang egaliter, yang sederajat. Apakah seorang raja, apakah seorang pembantu, apakah seorang rakyat biasa, semuanya adalah umat Islam yang sedang beribadah kepada Tuhannya. Siapa yang menjadi imam, siapa yang berhak menjadi imam diukur dengan tingkat keimanan dan tingkat keilmuannya, bukan dengan pangkat politiknya, bukan dengan jabatan politiknya, bukan dengan pangkat kemiliterannya dan lain sebagainya. Berbeda dengan gambar di bawah, ini juga menjadi bagian dari salah satu ruang sholat di Masjid Jami' Damaskus ya. Walaupun ini satu ruang sholat pada masjid yang sama ya, dengan dua gambar yang berbeda kita dapat merasakan kesan yang berbeda. Bahwasanya gambar yang di atas ya, ruang sholatnya tidak bersifat egaliter dikarenakan adanya maksura yang diperuntukkan khusus untuk kalangan penguasa. Sementara gambar di bawah ini juga ruang sholat tetapi memiliki kesan egaliter yang lebih kuat ya, dikarenakan ruangnya bersifat rata, homogen, dan setiap bagian ruang memiliki kualitas ruang yang sama. Tidak ada pembedaan untuk setiap aspek atau beberapa aspek dari ruang agar berbeda dengan bagian ruang yang lain. Sifat egaliter ruang sholat ini menjadi penting dikarenakan masyarakat Islam, terbentuknya masyarakat Islam diawali dengan penyelenggaraan peribadatan sholat jamaah di masjid. Umat Islam berdatangan ke masjid melalui seruan dari adzan bahwasanya waktu sholat telah masuk, kemudian menyelenggarakan peribadatan sholat berjamaah di masjid. Inilah merupakan awal mula terbentuknya masyarakat Islam. Masyarakat Islam yang terbentuk diawali dengan penyelenggaraan peribadatan sholat jamaah di masjid ya, memiliki satu sifat khusus, yakni masyarakat yang bersifat egaliter, sebagaimana penyelenggaraan jamaah sholat ya, penyelenggaraan sholat berjamaah di masjid dan juga bersifat egaliter. Yang membedakan antara setiap muslim adalah tingkat keimanan dan tingkat keilmuannya. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Oleh karena itu ya, dikarenakan terbentuknya masyarakat Islam dimulai dengan penyelenggaraan peribadatan sholat berjamaah ya, maka masyarakat Islam bersifat egaliter dengan sistem sosial yang menempatkan kalangan berilmu dan kalangan orang yang beriman sebagai pemegang atau memiliki kedudukan di tingkatan tertinggi struktur sosial dalam masyarakat Islam.
yang diamanahi untuk memimpin masyarakat Islam, yang diamanahi untuk mengelola kepentingan masyarakat Islam. Sebagaimana ketika sholat, seorang imam adalah orang yang memiliki tingkat keimanan dan tingkat keilmuan lebih tinggi dibandingkan jamaah yang lain. Sehingga ruang sholat bersifat egaliter, dikarenakan ketika peribadatan sholat itulah awal mula terbentuknya masyarakat Islam yang egaliter. Tidak ada pembedaan antara raja, antara budak, antara rakyat biasa, antara pedagang, dan lain sebagainya. Prinsip ketiga adalah ruang pendukung masjid, seperti ruang serambi, halaman terbuka masjid, bersifat kontekstual sesuai kebutuhan masjid. Fungsi utama masjid yang diwadahi di ruang sholat yang berdimensi peribadatan mahdoh bersifat statik, sudah final. Tidak boleh terjadi perubahan pada fungsi sholat, tidak boleh terjadi perubahan pada fungsi iktikaf dan lain sebagainya. Sementara fungsi pendukung masjid yang diwadahi di ruang pendukung masjid, salah satunya adalah serambi, bersifat kontekstual sesuai dengan kebutuhan umat Islam seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, fungsi yang diselenggarakan di ruang serambi dapat terus mengalami perubahan. Bahkan ruang serambi itu sendiri dapat terus mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan umat Islam. Disinilah masjid harus tanggap apa yang menjadi kebutuhan umat Islam yang merupakan fungsi pendukung masjid, maka harus segera disesuaikan aktivitas dan ruangnya. Hal ini perubahan pada fungsi dan ruang pendukung masjid ini dipaparkan dengan sangat baik sekali oleh Pittsburgh yang melakukan penelitian terhadap masjid-masjid di Jawa sejak tahun 1900 hingga tahun 1950. Salah satunya adalah pada awalnya penyelenggaraan pengadilan dilakukan di ruang serambi masjid, yang kemudian seiring zaman terutama pada masa kolonial fungsi peradilan di serambi masjid dipindahkan ke dalam bangunan tersendiri yang pada awalnya masih berada di area masjid, masih berada di dalam tapak masjid. Kemudian bangunan tersebut semakin besar dikarenakan semakin kompleksnya kegiatan pengadilan, maka dipindahkan keluar masjid. Sehingga sekarang menjadi bangunan tersendiri, bangunan pengadilan atau area pengadilan di luar area masjid. Ini menuntut pemahaman umat Islam terhadap perkembangan zaman. Harus difungsikan apa serambi masjid pada masa kini, kegiatan apa yang dibutuhkan oleh umat Islam dalam konteks fungsi ijtimaiyah dan fungsi khidmat masjid. Pada masa pandemi COVID-19 sekarang, apa yang bisa dilakukan masjid dengan ruang serambinya, kegiatan apa yang dibutuhkan oleh umat Islam dalam konteks fungsi ijtimaiyah dan fungsi khidmat masjid. Ini menuntut umat Islam untuk memahami perkembangan zaman dan menuntut umat Islam untuk cepat tanggap, inovatif, kreatif, agar masjid dapat mencapai fungsi atau mencapai tujuan pendirian dan pembinaannya dengan ruang pendukung masjid yang bersifat kontekstual. Demikian materi yang dapat kita bicarakan pada kesempatan ini, materi tata ruang masjid. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.